Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Judul yang saya gunakan kali ini menggunakan tanda tanya karena saya sebenarnya masih ragu apakah Muhammadiyah memang akan bangkit kembali atau saya terlalu berharap saja. Saya jelaskan kenapa. Saya melihat sejumlah perkembangan menarik terkait organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia ini. Muhammadiyah yang sudah berusia lebih dari 1 abad semula dikenal sebagai gerakan reformis yang menganjurkan ijtihad, yakni penggunaan akal untuk melakukan interpretasi terhadap ajaran agama. Muhammadiyah dianggap sebagai kaum modernis. Mereka tidak menerima ajaran agama begitu saja, tapi senantiasa mengaitkannya dengan kondisi kekinian. Mereka cenderung terbuka terhadap pemikiran baru, termasuk ilmu pengetahuan barat. Untuk memodernkan Indonesia, Muhammadiyah menitik beratkan pengembangan jaringan sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Muatan pendidikan yang diberikan merupakan kombinasi pendidikan agama dan sekuler. Untuk melayani masyarakat, Muhammadiyah mengembangkan jaringan rumah sakit dan balai kesehatan. Muhammadiyah juga melahirkan pemikir besar seperti Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Masalahnya, sejak 10 tahun terakhir, Muhammadiyah seperti mengalami langkah mundur yang serius. Terutama di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin dan Amin Rais, gerakan mereka menjadi terkesan cenderung konservatif. Muhammadiyah nampak sebagai organisasi yang tertutup, eksklusif, dan justru mendekat dengan gerakan-gerakan seperti 212, Rizik Syihab, dan semacamnya. Hilanglah pluralisme dan intelektualisme Muhammadiyah. Banyak yang menyatakan kecenderungan itu mulai terlihat sejak polarisasi politik di tahun 2014. Muhammadiyah ikut terjebak dalam kampanye politik identitas. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Namun saat ini arah pendulumnya seolah kembali berubah. Ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan Muhammadiyah di bawah Haidar Nasir adalah sebuah organisasi yang progresif. Salah satu peristiwa terpenting adalah kunjungan pengurus Ahlul Bait Indonesia ABI ke kantor pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah pada Juni lalu. Ini penting karena ABI adalah salah satu ormas Islam Syiah, sementara Muhammadiyah salah satu ormas Islam Sunni. Sunni dan Syiah selama ini adalah dua kelompok besar utama dalam dunia Islam yang sering dilihat berseberangan. Di dunia dan juga di Indonesia, dua kelompok itu untuk waktu yang sangat lama kerap bersitegang, bahkan saling menumpahkan darah. Penyebab ketegangan adalah akar sejarah yang sudah berusia 14 abad, ditambah dengan kesalahpahaman yang terus dihembuskan mereka yang berpikiran sempit. Di Indonesia, Muslim Syiah yang minoritas kerap jadi korban ujaran kebencian dan penyerangan. Komunitas Muslim Syiah di Sampang, Madura misalnya, diserang dan diusir dari kampung halamannya pada Agustus 2012. Karena itu kunjungan pengurus ABI ke kantor Muhammadiyah kali ini menunjukkan keterbukaan Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyinggung isu kebohongan tentang perbedaan Al-Quran milik Muslim Syiah dengan Muslim Sunni yang selama ini dikembangkan. Ia menegaskan Al-Quran yang dibaca Muslim Syiah dan Muslim Sunni adalah sama. Mu'ti mendorong umat Islam tidak lagi mewarisi konflik masa lalu dan mencoba membangun relasi baru. Apa yang dikatakan PP Muhammadiyah ini bukan tidak berisiko. Selama ini, resistensi terhadap Syiah cukup kuat terasa baik di kalangan pengurus maupun masyarakat akar rumput Muhammadiyah. Paling tidak penolakan terhadap Syiah di kalangan Muhammadiyah jauh lebih kuat dibandingkan di NU. Segera setelah berita pertemuan berhembus, banyak pihak menyerang Muhammadiyah. Ini bahkan datang dari anggota Muhammadiyah sendiri. Tapi nampaknya kecapan seperti itu tidak menyurutkan langkah Muhammadiyah untuk membangun persaudaraan umat Islam. Hanya beberapa hari setelah kunjungan ABI, tersiar pula kabar bahwa Rektor Al-Mustafa International University atau MIU dari Iran, Profesor Dr. Ali Abbasi, berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah. Ini lagi-lagi penting karena Iran adalah negara Muslim Syiah. Mayoritas penduduknya menganut Syiah, sistem pemerintahannya pun Syiah. Dr. Abbasi disambut langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan beberapa rektor dari kampus Muhammadiyah. Wakil Iran datang untuk menjajaki kerjasama antara MIU dengan perguruan tinggi Muhammadiyah.
Menurut Abbasi, visi Muhammadiyah sejalan dengan MIU dan Republik Iran. Abbasi mengaku terkesan dengan prestasi Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Menurutnya, pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah telah menjadi solusi bagi masyarakat Islam. Kehadiran lembaga seperti Muhammadiyah menurut Abbasi akan membantu menghilangkan anggapan bahwa Islam adalah agama yang penuh kekerasan, ekstrim, dan radikal. Wakil Iran tersebut berharap melalui kerjasama ini, moderasi Islam dan integrasi keilmuan bisa dikembangkan. Para rektor yang mewakili berbagai universitas yang berafiliasi dengan Muhammadiyah menyambut baik tawaran tersebut. Selain untuk kepentingan pendidikan dan keilmuan, Muhammadiyah berharap kerjasama ini membantu mengatasi kesalahpahaman tentang Iran dan perbedaan Sunni Syiah yang membelah umat Islam. Jadi saya menangkap saat ini para pimpinan Muhammadiyah berusaha menghidupkan kembali semangat The Real Muhammadiyah. Dan nampaknya wajah Muhammadiyah yang progresif dan pluralis ini memang meningkatkan arti penting Muhammadiyah. Misalnya, ada juga berita lain yang menunjukkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kebanjiran mahasiswa asing. Tahun ini ada sekitar 1.400 calon mahasiswa yang berasal dari 60 negara yang mendaftar ke UMY. Ini membuat UMY kelabakan, sebab kuota untuk mahasiswa asing di UMY per tahun hanyalah 40 orang. Mungkin UMY akan meningkatkan jumlah itu menjadi 50-60 untuk tahun ini. Jumlah calon mahasiswa domestik di UMY sendiri adalah sekitar 50.000 orang, sementara calon mahasiswa yang diterima hanyalah 4.000 orang. UMY berharap mahasiswa yang tidak tertampung di UMY bisa disalurkan ke perguruan tinggi lain. Lagi-lagi, ini menunjukkan semangat keterbukaan dan kemajuan Muhammadiyah. Bahkan dikabarkan juga sudah ada seorang ketua Majelis Ulama di Filipina yang berkunjung ke kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta. Dia adalah alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini dia datang ke Jakarta dengan harapan Muhammadiyah bisa berdiri resmi di Filipina. Seperti saya katakan, ini semua merupakan berita yang membahagiakan. Bila dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, sama-sama menyebarkan semangat keislaman yang terbuka, pluralis, progresif, kita bisa berharap akan sebuah Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Namun tentu saja, kita tak bisa begitu saja sepenuhnya optimistis. Rangkaian peristiwa yang saya sebut bisa saja sebenarnya tidak mewakili kecenderungan arus utama yang berlaku di Muhammadiyah. Bisa saja itu halusinasi. Tentu kita harapkan tidak. Kita harapkan Muhammadiyah benar-benar merebrand dirinya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.